Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sudah sampai belajar pada tanah yang subur atau tanah yang menghasilkan buah. Karena itu sebelum kita lebih jauh, kita jangan lupa membaca Alkitab dari 2 Samuel pasal 19 ayat 10b sampai pasal 20 ayat 13. Dan kita membaca Kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-25 dan Mazmur pasal 120 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dan Hikmat Soleman dari Amsal pasal 16 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Dan kita akan kembali melihat bagaimana kita perlu menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah. Kita tidak lagi menjadi orang Kristen yang dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, kekerasan hati, ego, sehingga firman Tuhan tidak berdampak apapun dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata bahwa yang ditaburkan di tanah yang subur ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan dia mengerti, lalu dia berbuah, bertumbuh. Buahnya ada 30, 60 dan 100. Dan tentu sebagai empunya ladang pohon, ketika melihat pohon itu berbuah, tidak ada yang paling menyenangkan daripada si pemilik pohon itu. Tidak ada yang paling menyenangkan dari hidup kita selain kita menjadi pribadi-pribadi orang Kristen yang berbuah. Jadi Tuhan sangat menginginkan buah. Yesus mengutuk pohon ara itu karena dia tidak berbuah. Yohanes berkata, Yohanes Pembaptis, bahwa kampak sudah tersedia di akar pohon yang tidak berbuah. Karena itu bagi saudara sendiri, apa sih arti bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus? Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melihat bahwa berbuah, bertumbuh itu menjadi sesuatu yang penting dan serius dalam kehidupan kita. Dan tentu kita sepakat bahwa bertumbuh di dalam Kristus, berbuah, itu bukan hanya sekedar kita rajin berdoa dan beribadah. Jadi kita jangan mengartikan sedangkal itu. Karena ada banyak orang juga, dia rajin berdoa, rajin beribadah, tapi saudaraku, dia tidak berbuah seperti yang Tuhan inginkan. Hidupnya masih kedagingan, hidupnya masih dikuasai oleh ego. Memang Yesus sudah ada dalam hidupnya, tapi yang menguasai hidupnya bukanlah Tuhan, tetapi dirinya sendiri. Keinginan-keinginan dagingnya, seperti anak muda yang kaya itu. Dia tahu semua hukum Taurat, bahkan sejak kecil. Tetapi realitanya, hatinya tidak terikat dengan Tuhan. Karena itu, jangan pernah mengartikan bertumbuh, berbuah dalam Kristus itu hanya sebatas kegiatan-kegiatan ibadah. Itu salah sekali. Tetapi kita mengartikan bertumbuh, berbuah di dalam Kristus itu adalah kita menjadi berubah menjadi sama seperti Kristus. Tingkat pemahaman pengenalan kita semakin bertumbuh. Karena itu Tuhan memberikan 5 jawatan, salah satunya supaya tingkat pemahaman pengenalan kita kepada Kristus itu bertumbuh, tidak dangkal. Saudara, kita terkadang sulit mengasihi karena pemahaman pengenalan kita kepada Tuhan tidak bertumbuh. Terkadang kita beribadah masih terpaksa. Kita menghormati suami kita, tunduk kepada suami kita misalnya, menjadi berat karena kita melihat dari sisi hukum, perintah saja. Melakukan, menjadikan orang murid Tuhan menjadi beban berat. Kenapa? Karena kita tidak mengasihi Tuhan. Semakin saudara mengenal Tuhan dengan benar, kasih saudara akan semakin meluber. Ketika saudara semakin bertumbuh dalam tingkat pemahaman, maka itu dikatakan orang yang mendengar firman dan mengerti. Jadi berbuah adalah sebuah akibat, sebuah dampak ketika kita bisa mengerti firman Tuhan. Bagaimana mungkin saudara bisa mengerti, menghidupi firman kalau saudara cuma sebatas pengetahuan, saudara tidak mengalami. Jadi Tuhan ingin kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berbuah. Jadi berakar, bertumbuh dalam kasih karunia Allah dan pengenalan akan Kristus. Jadi di sini kita melihat bahwa kita harus menjadi seorang yang dewasa. Kita tidak lagi suruh menjadi orang yang kanak-kanak, egois. Kita perlu mengembangkan diri kita dalam melayani Tuhan dengan tingkat pengenalan yang benar.
Jadi jangan pernah kita salah sebagai umat Tuhan. Kita perlu terus bertumbuh, keluar dari keegoisan, keluar dari kedagingan. Nah, karena itu kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, kita akan terus hidup di dalam kedagingan kita. Jadi berakar dan bertumbuh dalam Kristus, ini merupakan benih yang Tuhan ingin. Dia menanam kita supaya kita diharapkan mendapatkan buah dari hidup kita. Jadi tanpa ada benih, sebuah pohon tidak akan pernah bertumbuh. Jadi kita harus memulai dari apa? Benih yang akan kita tuai. Saya sering coba mengajak saudara melihat perilaku, respon, pola kita ini. Saya menemukan ternyata banyak sekali orang Kristen, orang percaya, polanya itu masih pola kedagingan secara naturalnya. Marah, responnya, reaksinya mundur kalau punya masalah, respon reaksinya nggak enak hati, mudah tersinggung, dan dia menyimpulkan hidup dalam asumsi-asumsi. Kenapa? Karena ternyata kita ini, saudaraku, memang sudah dibentuk sedemikian rupa di dalam keluarga, dalam perjalanan pergaulan hidup kita di luaran sana. Hal-hal yang terjadi itu membentuk kita. Orang yang berbuah di dalam Kristus adalah orang yang benar-benar, saudaraku, dia sudah menggunakan polanya itu bukan lagi pola kedagingan, tapi pola kerajaan Allah. Karena itu kita disuruh belajar menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Bapa di surga bisa mengasihi orang yang benar ataupun orang yang nggak benar, memberikan matahari, hujan kepada orang benar, juga kepada orang yang jahat. Hatinya nggak berubah. Coba saudara cek, selama ini ketika saudara menghadapi benturan-benturan, menghadapi tembok-tembok di dalam hidup saudara, bagaimana reaksi saudara? Apakah polanya masih saudara marah, polanya saudara masih menghakimi, polanya saudara masih tersinggung, polanya masih kepahitan, masih memberontak? Coba cek. Artinya firman Tuhan tidak sampai menguasai jiwa kita. Istilahnya dia tidak mengalami penetrasi, mengokupasi sampai mendominasi. Sehingga apa yang terjadi? Kita kelihatan Kristen pelayanan, tapi kita sebenarnya tidak mengenal Tuhan dengan benar. Karena pola yang kita gunakan masih pola-pola lahiriah, pola-pola manusiawi, kedagingan kita. Pikiran kita masih dikuasai oleh pemikiran-pemikiran daging. Sampah-sampah yang seringkali masih keluar. Mulut kita cerita firman, mulut kita cerita kasih, mulut kita cerita kebenaran, tapi realitanya karena siapa diri kita, kelihatan ketika kita tertekan, kelihatan ketika kita diperlakukan tidak benar, tidak adil. Wah, langsung daging kita muncul. Nah, di sini kita lihat bahwa sebenarnya hidup kita belum berbuah. Karena itu, bagaimana kita bisa berubah polanya dari pola natural daging kepada pola kerajaan surga? Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kita bisa tetap berdoa untuk orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita bisa berbahagia walaupun dianiaya. Ini penting saudara perhatikan. Jadi nggak penting berapa banyak saudara jadi Kristen, berapa lama. Nggak penting seberapa banyak pelayanan saudara. Tetapi bagaimana pola hidup saudara, apakah semakin seperti Kristus? Apakah saudara sudah didominasi oleh firman? Sehingga reaksi respon kita, hati kita tidak lagi secara natural mengeluarkan buah-buah daging. Karena buah-buah daging itu kan di Alkitab dikatakan amarahlah. Tapi beda dengan buah-buah roh. Kita perlu berbuah, mengeluarkan buah-buah yang harusnya memang kita keluarkan. Coba saya bacakan sedikit untuk kita semua dari kitab Galatia pasal yang kelima. Di situ dikatakan seperti ini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi orang yang mengerti firman berbuah, hidupnya akan dituntun oleh apa? Oleh roh, bukan lagi oleh daging. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Lihat, perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara lihat. Jadi buah-buah daging. Jadi kita nggak penting saudara tahu apa, ngomong apa, pelayanan apa. Tapi buah-buahnya ini. Karena orang yang mengerti firman dia berbuah 30, 60, 100. Reaksi respon saudara bagaimana? Apakah saudara masih kenal Tuhan tapi pikirannya masih cabul, cemar, hawa nafsu, sihir, perseteruan, iri hati. Nah, ini penting kita cek. Saya berdoa biarlah hidup kita menjadi hidup yang bisa di mana firman Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati renungan ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Diberkatilah semua anak-anak-Mu dan biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang berbuah 30, 60, 100. Tuhan dimuliakan, ditinggikan lewat hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Jamah dan tolong kalau ada anak-anak-Mu yang sakit, yang lemah, yang terikat, Engkau sendiri membebaskan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.